warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Fatima dari jurusan Manajemen Informatika STIMIK Profesional Makassar. Di video kali ini saya akan membahas jurnal teknik IT dengan judul Penerapan Blockchain dan Kriptografi untuk Keamanan Data pada Jaringan Smart Grid oleh Hafiz Yanto Putra, Wirawan, dan Ontoseno. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas permasalahan pada jurnal ini. Namun sebelum itu saya akan membahas latar belakang masalah pada pengangkatan judul ini. Smart Grid adalah sebuah jaringan nasional yang menggunakan teknologi informasi pada kelistrikan agar efisien, dapat diandalkan, dan aman. Smart Grid sejatinya adalah salah satu komponen dari Smart City, yaitu kota yang menerapkan Internet of Things untuk meningkatkan kualitas kota dan rakyat yang tinggal di kota tersebut. Pada jaringan Smart Grid, akan ada pertukaran data secara dua arah antara pengguna listrik dan perusahaan penyedia listrik. Contoh data yang dapat diambil dari meteran listrik pengguna adalah nilai tegangan, arus, dan power factor. Sedangkan masalah yang dapat terjadi pada Smart Grid adalah data pelanggan yang jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab karena saluran transmisi yang tidak aman. Data yang didapatkan tersebut dapat disalahgunakan sehingga merugikan pelanggan maupun perusahaan penyedia listrik. Dengan demikian, penggunaan blockchain dan kriptografi dapat diterapkan pada jaringan Smart Grid untuk menyelesaikan masalah tersebut. Blockchain merupakan sebuah rekaman autentik dari seluruh aktivitas yang terjadi dalam suatu jaringan tersebar di seluruh komponen jaringan dan saling terkait dalam suatu rangkaian blok data. Blockchain dapat diasumsikan sebagai arsip transaksi yang dikumpulkan pada blok-blok dengan penanda waktu atau timestamp. Setiap blok juga teridentifikasi dengan suatu nilai hash. Namun, setiap blok tersebut mereferensikan nilai hash dari blok yang ada sebelumnya. Fungsi hash merupakan suatu fungsi matematika yang mengambil masukan panjang variabel dan mengubahnya ke dalam urutan biner dengan panjang yang tetap. Fungsi ini digunakan pada berbagai aplikasi pengamanan dan protokol internet. Beberapa contoh kegunaannya adalah untuk autentikasi pesan, tanda tangan digital, dan penyimpanan password. Gambar di bawah ini menunjukkan model sederhana blockchain. Sedangkan sistem kriptografi diterapkan untuk mengamankan data yang dikirimkan sehingga data tersebut hanya bisa diakses oleh pengirim dan penerima. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan tersebut dikirim dari suatu tempat ke tempat lain. Dan gambar di bawah ini adalah model sederhana kriptografi, di mana C adalah blok data ciphertext dan M adalah blok data plaintext. Pengirim dan penerima mengetahui nilai dari N dan E, namun nilai D hanya diketahui oleh penerima. Oleh karena itu, RSA ini berupa algoritma enkripsi asimetris atau kunci publik dengan kunci umum PU sama dengan E, N, dan kunci private PR sama dengan D, N. Skema yang digunakan pada penelitian ini adalah kriptografi asimetris bernama RSA. RSA memodelkan plaintext dan ciphertext menjadi sebuah bilangan bulat. RSA memanfaatkan prinsip dari eksponensial dan aritmatika modular. Plaintext dienkripsikan Skema yang digunakan pada penelitian ini adalah kriptografi asimetris bernama RSA. RSA memodelkan plaintext dan ciphertext menjadi sebuah bilangan bulat. RSA memanfaatkan prinsip dari eksponensial dan aritmatika modular. Plaintext dienkripsi dalam blok-blok yang mempunyai ukuran dengan nilai biner tertentu. Selain itu, blok-blok diolah dengan menggunakan rumus berikut ini, di mana C adalah blok data ciphertext,
dan M adalah blok data plain text. Pengirim dan penerima mengetahui nilai dari N dan E, namun nilai D hanya diketahui oleh penerima. Oleh karena itu, RSA ini berupa algoritma enkripsi asimetris dan penelitian ini memiliki beberapa batasan atau asumsi untuk mempermudah penyelesaian masalah, seperti saluran transmisi dianggap bersifat sempurna atau tidak menimbulkan galat pada data yang ditransmisikan. Penggunaan skema RSA jaringan mempunyai jumlah klien tetap, dan simulasi tidak dilakukan menggunakan perangkat smart meter yang sebenarnya, tetapi hanya menggunakan laptop dan komputer. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan waktu komputasi yang dibutuhkan oleh program blockchain dan kriptografi pada suatu model jaringan smart grid. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lainnya yang dapat ditimbulkan oleh perubahan variabel yang terdapat pada blockchain dan algoritma RSA. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti pemahaman kriptografi dan aplikasinya pada dunia nyata. Selain itu, penelitian ini ingin membuktikan bahwa blockchain bukanlah topik yang selalu susah dan kompleks untuk dipelajari oleh mahasiswa tingkat sarjana. Di sisi lain, smart grid juga merupakan contoh baik untuk penelitian karena dapat menggabungkan dua jenis bidang studi, yaitu bidang telekomunikasi dan bidang sistem tenaga. Selanjutnya kita masuk pada desain sistem. Program awalnya disusun berdasarkan dua fungsi utama yang akan diterapkan pada jaringan, yaitu fungsi RSA dan fungsi hash. Kedua fungsi ini berguna untuk mengamati pengaruh variabel penting pada fungsi terhadap waktu komputasi yang dibutuhkan untuk satu pengguna. Waktu yang diamati adalah lamanya fungsi untuk mengolah satu nilai, masukkan hingga menghasilkan keluaran. Gambar di bawah ini merupakan desain jaringan smart grid lokal. Setelah itu, sebuah jaringan smart grid dirancang sebagai asumsi penerapan program yang disusun. Jaringan tersusun dari 48 rumah dan 2 pabrik yang terhubung dengan server lokal. Selain itu, server lokal terhubung dengan sebuah database. Database ini berperan dalam penyimpanan data yang menggunakan sistem blockchain. Topologi jaringan yang digunakan pada penelitian ini adalah star topologi. Topologi jenis ini dipilih karena penelitian ini diasumsikan hanya pada skala lokal. Pada komunikasi antara dua perangkat, terdapat sebuah protokol yang harus dipenuhi. Hal itu dikarenakan prosedur yang terlibat dapat menjadi rumit sehingga kesepakatan tingkat tinggi dibuat di antara dua perangkat. Salah satu arsitektur yang sering digunakan adalah Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Protokol ini yang menjadi dasar dari sistem internet. Arsitektur lain yang cukup dikenal tapi jarang digunakan adalah model Open System Interconnection. Program yang akan dibuat dalam penelitian ini akan menjadi salah satu komponen dalam jaringan smart grid. Karena jaringan tersebut bekerja layaknya jaringan telekomunikasi lainnya. Program akan dirancang untuk bisa kompatibel dengan desain jaringan telekomunikasi yang sudah ada. Program pertama yang berupa fungsi RSA diletakkan dekat dengan raw data. Program yang dibuat dalam penelitian ini akan menjadi salah satu komponen dalam jaringan smart grid.
Karena jaringan tersebut bekerja layaknya jaringan telekomunikasi lainnya, program akan dirancang untuk bisa kompatibel dengan desain jaringan telekomunikasi yang sudah ada. Program pertama yang berupa fungsi RSA diletakkan dekat dengan raw data atau data kasar. Lalu, program kedua yang berupa fungsi hash diletakkan sebelum proses penyimpanan oleh server. Selanjutnya adalah perancangan program. Program yang telah berjalan dengan baik nantinya akan diuji dengan menjalankan program secara berulang-ulang. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan rangkuman hasil dari setiap jenis program yang telah dibuat. Pada gambar terlihat skema lengkap dari penerapan program pada komunikasi dengan prinsip end-to-end antara user dan server. Pada program RSA yang dibuat untuk jaringan smart grid ini, program terdiri dari beberapa informasi dan variabel yang diidentifikasikan terlebih dahulu, yaitu raw data string yang membuat beberapa informasi yang dipisahkan oleh tanda pagar. Informasi tersebut memiliki panjang maksimal 32 karakter yang terdiri dari kode identifikasi pelanggan, Unix time, pemakaian listrik, dan daya terukur. Pengambilan data pada jaringan smart grid diasumsikan akan dilakukan setiap 1 menit. Ukuran kunci RSA yang digunakan untuk rumah adalah 1536 bit. Dan untuk pabrik adalah 3072 bit. Keluaran dari fungsi enkripsi berupa matriks baris dari bilangan yang sebanding dengan kunci. Sehingga untuk rumah berukuran 1 kali 192 kali 8 bit signet integer dan pabrik berukuran 1 kali 384 kali 8 bit signet integer. Satu siklus diidentifikasikan dengan pengiriman data dari tiap pengguna menuju server dan sebaliknya. Untuk pengiriman dari server, data string membuat kode identifikasi pelanggan, kode perintah, dan karakter pengisi dengan jumlah karakter maksimal 32 karakter. Sedangkan program hash yang dibuat untuk jaringan smart grid merepresentasikan proses penyusunan blok dari blockchain oleh server. Program ini disendirikan karena program ini akan memerlukan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan program sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan yang dibuat untuk nilai hash. Kegunaan nilai hash yang harus memenuhi suatu ketentuan bertujuan sebagai proof of work, sebagai bukti bahwa pekerja untuk menghitung nilai hash telah dilakukan untuk sebuah masukan string. Proses yang dilakukan pada kode program fungsi hash ini hampir sama dengan cara transaksi Bitcoin. Tetapi sistem pada Bitcoin mengharuskan nilai hash yang dihasilkan berada di bawah suatu nilai atau dikenal dengan istilah target. Sebagai perbandingan, nilai target saat ini memiliki awalan 0 untuk 18 digit pertama. Selanjutnya adalah analisis dan pembahasan data. Pada gambar di bawah ini memberi gambaran persebaran data yang didapatkan untuk beberapa ukuran kunci RSA. Setiap nilai ukuran kunci dilakukan pengukuran sebanyak 20 kali, sedangkan rentang nilai ukuran kunci yang diuji adalah dari 1536 bit hingga 4092 bit dengan interval 64 bit. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa dengan semakin besarnya ukuran kunci mengakibatkan waktu komputasi cenderung lebih bervariasi. Selain itu,
Pergerakan nilai rata-rata untuk komputasi menunjukkan tren naik di setiap ukuran kunci. Meskipun terjadi frekuensi pada kenaikan yang terjadi, hal tersebut masih dapat menjadi bukti bahwa ukuran kunci RSA berpengaruh secara eksponensial terhadap waktu komputasi yang dibutuhkan. Pengujian ketentuan nilai Hess dilakukan dengan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mencari satu nilai Hess yang memenuhi ketentuan berupa jumlah digit nol yang mengawali nilai Hess tersebut. Jumlah digit nol yang terpilih sebanyak 2, 3, atau 4 digit. Setiap ketentuan dijalankan sebanyak 250 kali. Dari data yang didapatkan pada tabel di atas, terlihat bahwa dengan semakin banyaknya digit nol yang menjadi ketentuan awalan nilai Hess, rata-rata waktu komputasi yang dibutuhkan juga semakin lama. Selain itu, dengan bertambahnya satu digit nol, rata-rata waktu yang didapatkan juga terlihat naik dengan kelipatan tertentu. Dan pada gambar di bawah ini menunjukkan model persebaran data yang didapatkan untuk fungsi Hess yang bersifat condong kanan. Sifat tersebut menunjukkan data memiliki ekor kanan yang lebih panjang. Dengan kata lain, distribusi data pada sifat ini terpusat di sebelah kiri grafik dan lebih banyak datum yang berada di bawah nilai rata-rata data. Dalam penelitian ini tersusun oleh 50 kali proses enkripsi dan dekripsi untuk pengiriman informasi listrik pelanggan dari pengguna ke server beserta 50 kali proses yang sama untuk pengiriman kembali informasi perintah dari server ke pengguna. Jumlah proses tersebut menyesuaikan jumlah pengguna yang berada dalam jaringan yang diasumsikan. Dalam penelitian yang telah dilakukan, program berhasil melakukan proses enkripsi dan dekripsi dari seluruh data. Hal tersebut dikarenakan pesan yang dikirimkan sudah sama persis dengan pesan yang diterima. Program RSA telah dijalankan sebanyak 250 kali dan hasilnya terangkum pada gambar di bawah ini dan juga pada tabel di atas, pada tabel 2 ini. Jika pengambilan data pada jaringan smart grid diasumsikan akan dilakukan setiap 1 menit, program RSA ini dapat dinyatakan layak untuk diterapkan pada model jaringan yang telah ditentukan. Hal itu dikarenakan rentang waktu yang dihasilkan oleh program masih lebih cepat dari asumsi frekuensi pengambilan yang ditentukan. Program blockchain dalam penelitian ini tersusun lebih 50 buah string yang disusun untuk menghasilkan blockchain sederhana. Nilai hash dari blok pertama atau genesis blok diatur menjadi seluruhnya berupa 0 sebanyak 64 digit. Nilai tersebut menjadi acuan untuk pembentukan blok selanjutnya. Dalam penelitian yang telah dilakukan, program berhasil untuk menyusun blockchain sederhana. Setiap blok tersebut tersusun dari 32 digit pertama dari nilai hash blok sebelumnya. Raw data string yang tersusun atas kode pelanggan, kode waktu, besar pemakaian listrik, dan besar daya listrik. Terakhir adalah tambahan karakter acak untuk
pemenuhan ketentuan nilai hash. Kemudian pada gambar di atas ini memberikan gambaran persebaran data yang didapatkan selama simulasi program blockchain pada jaringan. Program hanya dijalankan sebanyak 50 kali dikarenakan kepastian yang didapatkan dari hasil simulasi program hash untuk tiap individu sebelumnya. Program blockchain yang digunakan pada jaringan menggunakan ketentuan 3 digit 0 pada awal nilai hash. Waktu rata-rata yang didapatkan untuk tiap individu adalah sekitar 1,53 detik. Jika waktu tersebut dikalikan dengan 50, hasilnya adalah sekitar 75 detik, mendekati rata-rata waktu komputasi yang terdapat pada tabel 3 di bawah ini, di mana waktu tersebut telah melampaui asumsi pengambilan data pada jaringan yang dilakukan setiap 1 menit. Namun lamanya waktu menjalankan program blockchain tersebut tidak bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya jika diterapkan secara langsung pada suatu jaringan smart grid. Hal tersebut dikarenakan program penyusunan blockchain dapat dilakukan oleh perangkat yang mempunyai spesifikasi lebih baik dari komputer pada umumnya. Perangkat tersebut memang dikhususkan untuk melakukan pekerjaan dengan intensitas tinggi seperti pada server. Kesimpulan dari materi ini yaitu ukuran kunci pada sistem kriptografi RSA berpengaruh secara eksponensial terhadap waktu komputasi yang dibutuhkan, sehingga besarnya ukuran kunci yang terlalu besar tidak disarankan untuk digunakan secara praktis. Namun ukuran kunci yang terlalu kecil juga tidak disarankan karena kemungkinan pembobolan menjadi lebih tinggi. Perhitungan nilai hash pada pembentukan blockchain membutuhkan waktu yang semakin lama, seiring dengan semakin sulitnya ketentuan yang perlu dipenuhi. Pengaruh penambahan 1 digit yang berulang pada ketentuan mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap waktu pencarian nilai hash. Penerapan program RSA dan blockchain dapat diterapkan pada model jaringan smart grid yang memiliki topologi bintang atau pohon. Di bidang kelistrikan, distribusi listrik pada smart grid menggunakan pola radial. Peletakan program RSA pada application layer memungkinkan program dapat diletakkan pada berbagai jenis jaringan seperti TCP/IP. Selain itu, pembentukan blockchain yang hanya dikhususkan pada suatu perangkat memungkinkan adanya pembagian tanggung jawab dalam penggunaan data. Kriptografi menggunakan RSA dapat memberikan keamanan pada jaringan smart grid dengan menghasilkan transmisi pada data antara pelanggan dan server. Di sisi lain, pembentukan blockchain dapat memberikan keamanan tambahan saat penyimpanan data dalam database. Simulasi program yang telah dijalankan perlu dikembangkan dengan lebih lanjut pada jaringan smart grid lainnya karena adanya perbedaan perangkat dan aplikasi yang akan digunakan. Pada aplikasi MATLAB yang dipakai pada penelitian ini tidak bisa diterapkan secara langsung pada beberapa perangkat. Selain itu, jenis perangkat yang digunakan pada jaringan smart grid akan memiliki spesifikasi yang berbeda dengan perangkat yang